krisis pangan enggak ancaman tidak akan ada banyak makanan pokok ataupun makanan yang dan rencang-rencangnya. Tapi pengusaha-pengusaha ini mendapatkan berkah dari krisis pangan yang sudah terjadi di berbagai dunia. Jadi mereka ini sekarang mengalami lonjakan pesanan dari berbagai negara, bukan hanya dari swasta tapi juga dari negara. Jadi banyak negara di berbagai benua sekarang ini mengalokasikan anggaran lebih besar dari biasanya. Hampir 50% anggaran pendapatan dan belanja mereka itu untuk membeli makanan, khususnya makanan yang sudah jadi, kayak apa namanya, frozen food, lalu kemudian makanan siap saji. Bahkan mereka sudah 4 tahun membooking kapal untuk ngangkutnya karena rebutan. Jadi sekarang ini yang lagi mendapatkan berkah dari bayang-bayang krisis ini adalah angkutan kayak tanker gitu ya, bukan minyak tapi untuk ngangkut makanan. Jadi negara-negara ini rebutan karena mereka harus bukan hanya beli makanan jadinya atau siap sajinya, juga alat transportasinya rebutan. Bayangkan ya, di saat mereka suffer, mulai menderita karena mereka kan tidak seperti kita. Kita mah kata pengusaha, ikannya saja tidak akan habis ikan yang ada di lautan Indonesia tidak akan habis untuk ngasih makan orang Indonesia. Ini urusan ikannya aja. Tapi negara-negara yang seperti di daratan Eropa, beberapa di Afrika dan juga di Amerika Latin, mereka kesulitan untuk urusan makanan. Nah, dari obrolan itu disimpulkan ya, dan itu disampaikan oleh tidak ada waktu lagi untuk kita bersyukur. Kita tinggal di tanah Indonesia. Bahkan pengusaha menafsir inna atau nakal kausar asoli romi kawan har, karena itu dalam konteks ini nikmat yang besar di Indonesia. Jadi kita semua tidak salah, benar sujud syukur dengan langkah manakib. Makanya program pengusaha tetap sama, kembangkan manakib, tempatkan kembali. Kembangkan manakib, tempatkan kembali. Besok pukul 3 kita sudah bergerak ke Aceh. Dari Sabang besok ke Serambi Mekah. Serambi Mekah, lalu kemudian ke kilometer 00, yaitu di Sabang. Di Salo nanti nyambung Maroke. Dari Sabang sampai berjaga. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Tadi pagi pengasas usil. Siapa yang pertama kali memberi nama negeri ini menjadi Indonesia? Ada yang tahu? Pasti mikir, nyari di Google dulu ya. Allah yang memberi nama. Nantilah pengasas jawab itu. Jadi kita semua syukur dengan langkah manakib di mana-mana. Setelah kemarin kita alhamdulillah sukses penyelenggaraan manakib, terima kasih kepada Dr. Firusdi dan reng-rengan ikhwan seluruh Jakarta Raya. Penuh Masjid Istiqlal, dan kita tidak harus puas akan menyelenggarakan manakib di Gelora Bung Karno. Pengusaha sudah membutuhkan tanggal, insya Allah tanggal 3 September. 3 September kita
sudah mulai daftar secara online. Harus daftar online. Uang sewa GBK-nya murah, hanya 850 juta. Kata-kata kecil itu, aduh, kecil. Berapa? 80 juta untuk 12 jam. Kok terserah lah. Nanti di GBK 12 jam mau ngapain terserah. Mau pakai mana kita mau dangdutan. Ya kita harus siap. Nanti hikmah maliyah bukan hanya itu jasa dia, ya apa pesaknya, otak, tak-taknya siap untuk mensukseskan manaqib di Gelora Bung Karno. Dan maka sujud syukur kita tinggal di Indo. Dan sujud syukur yang kedua, dan ini sekarang diinisiasi oleh pengusaha Abah, mengajak seluruh umat Islam seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, karena hampir semua terjemah Latin dari Al-Quran menuliskan kata Allah, bahkan di beberapa God gitu ya, God dengan G besar. Kita memulai dari Sina Rasa. Kita mengajukan petisi, pengusaha menyebutnya petisi 313 pasukan Tolut. Yang ini tadi Pak Wakil katakan apa surat petisi kepada pemerintah agar satu, master terjemah dan tafsir Al-Quran yang resmi dari pemerintah harus menetapkan atau kembali ke asal, menuliskan Allah dengan Allah, alif lam lam ha tadi. Mabdul Jalalah tetap Allah. Jadi mudah-mudahan tahun anggaran berikutnya ketika pemerintah mencetak Al-Quran terjemah dan tafsir sudah dengan versi Allah. Mudah-mudahan gerakan kita sukses ya. Kedua, tentu saja ketika kita juga mengajukan yang masternya seperti itu, kita juga mohon izin pada pemerintah agar kita bisa dibolehkan untuk mencetak dan menerbitkan Al-Quran terjemah dan tafsir yang sudah dengan kalimat asli Tarku Jalalah. Ini dalam rangka li'ilali kalimatil, untuk meninggikan kalimat Allah, bukan dengan perang melawan kufar. Tadi Pak Sahabat selain juga li'ilali kalimatillah itu adalah talqin dzikir ketika Allah Ismul A'zam disimpan di raja yang tertinggi di dalam struktur anatomi jasmani ruhani kita, itu di hati. Hati itu kan raja di dalam diri kita. Semua gerakan, pikiran, ucapan kita diperintah oleh hati. Makanya Ismul A'zam, Ismul Dzatnya disimpan di yang tertinggi. Dan tentu saja gerakan kita menerjemahkan Al-Quran ya dalam bentuk Latin hanya dengan ini serius, gerakan serius. Jadi petisi 313 pasukan Tolut, bala tentara Tolut, dan memungkinkan juga nanti yang menandatangani ini kan Sumatera adalah para wakil talki, pengusaha dan seluruh para wakil talki dari unsur guru besar, dari unsur profesional, dari unsur pimpinan pesantren, para kiai, ulama, dan siapa tahu juga kalau boleh pengusaha mengizinkan nanti kita membentangkan kain putih yang panjang. Nanti para iwan nana tangan. Petisi tuntutannya ada. Jadi kita membentangkan usulannya nanti dicantumkan. Kita bikin kain panjang berapa kilometer gitu supaya menarik media. Para iwan yang serius menandatangani, nama KTP-nya ditulis. Ya. Dan nomor rekening. Yang namanya. Jadi kita membentangkan kain putih dengan pulpen merah atau dengan sudah tanda tangan. Gerakan mendukung gerakan petisi ini, sehingga wah ini apa, gerakan apa ini? Revolusi apa ini? Bukan revolusi berdarah ini.
Ini dalam rangka menjadikan Indonesia bukan hanya Indonesia tanah air beta, tapi tanah suci. Indonesia tanah, bukan tanah air saja, tapi tanah suci. Nah, soal tanah suci nanti pernah saya jelaskan. Tapi ini penting, gerakan di tasakur kita, programnya tetap manakibah. Kalau gerakan ini yang kemudian kita juga serius untuk gerakan dan mendukung gerakan tadi, karena nanti bentuknya kita menyiapkan kain putih yang panjang sekali, kalau perlu dari Jakarta sampai Sinarasa panjangnya. Dan ini rupanya informasinya ketika disampaikan kepada penerbit Al-Quran yang lain, mereka setuju. Beberapa tokoh yang mengatakan ini sebenarnya, cuman gak ada yang baru karena pengesahan adalah seorang yang melek, satu-satunya yang melek di hada zaman, jadi yang iya ya, memang seharusnya begini. Oh, baru iya ya. Itu kan karek dihudangkan, baru dibangunin, iya ya. Dan kita yakin, Profesor Ugo yang memiliki penerbit Cordoba menyampaikan, wah ini mah bisa gerakan semua, didukung oleh semua. Jadi nanti ajak lah ya tetangganya untuk ikut tanda tangan di kain putih itu, kalau perlu. Saking seriusnya, pasti banyak yang ikut. Ya, di soal penjelasan yang serius ini akan Allah berkahi semuanya sekali. Komah mengamalkan Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.